Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, terutama para pendengar rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan keimanan kita dan bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan petunjuk bagi kita mana yang benar, mana yang salah, yakni berupa agama Islam. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kami berikan tentang amalan agar otak kita ini tidak dedel, agar otak kita ini cerdas, agar kita cepat tanggap di dalam menerima segala sesuatu. Lebih-lebih otak kita ini mudah untuk menghafal sesuatu, terutama di dalam hal menghafal Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, tetapi di dalam hal kita melaksanakan amalan itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Kemudian kita mengharap mudah-mudahan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, amalan yang bisa insyaallah bisa meningkatkan kecerdasan otak kita, amalan supaya otak kita cerdas, terutama di dalam hal menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku Syamsul Ma'arif wala ta'iful awarif karya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, seorang muslim disarankan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku itu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni menyarankan
untuk selalu membaca asma Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat selesai sholat tahajud. Para pendengar rahimakumullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah sepatutnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala gerak dan tingkah laku kita, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat selesai sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat yang mempunyai manfaat atau berkah yang sangat banyak, yaitu sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca banyak asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Para pendengar rahimakumullah, amalan yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, dimanapun itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada saat selesai kita melaksanakan sholat tahajud. Insyaallah dengan amalan zikir itu otak kita menjadi jernih, otak kita menjadi cerdas, sehingga gampang untuk menerima atau menghafal segala sesuatu, terutama di dalam hal menghafal Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah rajin membaca dan mengulangnya, mengulang-ulang bacaan. Rajin berarti tekun membaca apapun itu. Dalam buku yang berjudul Amalan Mujarab Pecerdas Otak, Rinto Nugroho menyarankan rajin membaca Al-Quran. Jadi yang di sini disarankan membaca Al-Quran. Kemudian bacaan tersebut diulang setiap saat tanpa rasa malas, tanpa rasa menyesal, dan bersikap sabar. Jadi di sini membaca Al-Quran merupakan amalan yang bisa otak kita menjadi cerdas. Para pendengar rahimakumullah, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 18, yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 ini, di dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh cepat-cepat, terlalu cepat, agar kita cepat menguasainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat menguasainya. Berikutnya
sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menanggung, mengumpulkan kalau kita menghafal Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, mengumpulkan di dalam otak kita, di dalam dada kita, agar kita pandai membaca Al-Quran tersebut. Kemudian berikutnya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Artinya kita belajar dari seorang guru untuk selalu belajar kepada dia dan mengikuti bacaan yang telah dicontohkan oleh dia, agar bacaan kita menjadi benar. Para pendengar rahimakumullah, itulah yang kedua, amalan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita, insyaallah, yaitu selalu membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya agar tidak lupa. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah ikhlas dan membersihkan niat. Di dalam membaca segala sesuatu, terutama di dalam hal menghafal Al-Quran, adalah kita lakukan dengan niat yang ikhlas, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itu agama yang lurus. Para pendengar rahimakumullah, cara yang ketiga ini adalah membersihkan niat. Kita membaca segala sesuatu, kita niatkan dengan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena supaya pandai, bukan karena supaya disanjung orang, bukan karena supaya dapat menguasai ilmu pengetahuan, tapi niat kita harus kita bersihkan terlebih dahulu dan secara ikhlas, sehingga mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencerdaskan otak kita, di dalam menghafal, di dalam membaca, terutama membaca bacaan Al-Quran yang selalu kita ulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah menghindari maksiat. Amalan agar supaya otak kita cerdas, menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari maksiat kepada manusia dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqum minan nas hablum minallah. Hubungan kita kepada manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghindari berbuat maksiat kepada mereka, menghindari kepada maksiat kepada manusia dan menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat merujuk pada semua aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semua yang dilarang di dalam Al-Quran dan semua yang dilarang di dalam hadis. Jadi segala aktivitas perbuatan maksiat yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadis kita hindari agar otak kita cerdas. Karena apa? Maksiat itu mempunyai resiko. Maksiat itu mempunyai akibat. Akibatnya adalah bisa melemahkan niat, melemahkan keikhlasan kita. Niat kita akan dikotori oleh perbuatan maksiat itu. Akhirnya kemampuan otak kita di dalam memahami, di dalam membaca, di dalam menghafal Al-Quran, di dalam mencari ilmu pengetahuan akan lemah, akan semakin tumpul. Pentingnya menghindari perbuatan maksiat oleh Imam Syafi'i dijelaskan dalam Inayatut Talibin bahwa saat itu sang imam mengadu kepada gurunya terkait hafalan Al-Quran yang buruk. Aku mengadu kepada guru beliau tentang buruknya hafalanku. Maka beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku bahwa ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Para pendengar rahimakumullah, hindari maksiat agar otak kita cerdas, gampang menerima suatu ilmu, gampang menghafalkan Al-Quran, gampang menghafalkan segala sesuatu yang kita inginkan. Hindari berbuat maksiat, selalu hati kita jaga bersih. Kemudian perilaku kita hindarkan dari perbuatan maksiat. Kita laksanakan segala perintah Allah, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji bagi mereka yang mampu, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, segala aktivitas berupa ucapan, berupa tindakan, perilaku, semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula, dijabarkan pula oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindari perbuatan maksiat, fa insyaallah otak kita akan menjadi cerdas. Para pendengar rahimakumullah, kemudian amalan yang berikutnya agar otak kita cerdas adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi secukupnya. Makan dihubungkan tiap manusia untuk memberikan kecukupan energi dalam diri kita sebelum kita beraktivitas. Tetapi tidak sembarang makanan yang bisa dikonsumsi, karena bisa jadi berisiko menghasilkan energi yang tidak sesuai dengan kebutuhan diri kita. Jadi mengkonsumsi makanan yang baik, yang bergizi, jangan sampai memakan makanan yang tidak bergizi. Oleh karena itu setiap muslim harus selalu selektif dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi saja yang kita konsumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliaunya menjelaskan, yang artinya tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan energi, memberikan kalori, memberikan tenaga secukupnya.
maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak sembarang mengkonsumsi makanan. Makanan harus kita selektif, makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang bisa menyebabkan otak kita ini cerdas, banyak vitamin, ya, banyak vitamin. Jangan sampai makanan yang tidak bergizi, tidak banyak vitaminnya kita konsumsi. Cukup mengkonsumsi makanan yang bergizi secukupnya. Di sini disarankan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu hanya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Para pendengar rahimakumullah, itulah amalan-amalan, sebagian amalan-amalan yang bisa dilaksanakan oleh setiap muslimin muslimat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjaga agar otak kita ini selalu cerdas. Otak kita ini gampang untuk menerima suatu pelajaran, menerima suatu ilmu, menerima suatu hafalan, mudah untuk menghafal segala sesuatu, tanggap menerima segala sesuatu. Oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amalan tersebut. Perlu kami tegaskan di sini lagi bahwa amalan yang bisa membuat otak kita cerdas adalah, yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Zikrullah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, yang bisa menenangkan hati kita. Berzikir, ingat kepada Allah, membaca banyak bacaan Asmaul Husna, terutama pada saat selesai melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian yang kedua, rajin membaca dan mengulang-ulangnya. Rajin membaca, diulanginya. Pelajaran yang sebelumnya dibaca, pelajaran saat ini dibelajar, diulang-ulang sehingga supaya tidak lupa. Kemudian amalan yang ketiga adalah ikhlas dan membersihkan niat. Semata-mata apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah dengan menghindari perbuatan maksiat. Hindari perbuatan maksiat. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, perbuatan, ucapan, tindakan, hubungan kepada sesama manusia. Semua yang tertera di dalam Al-Quran, perintah-perintahnya, semua yang ada dalam hadis, perintah-perintahnya kita laksanakan, dan semua yang dilarang kita hindari. Hindari perbuatan maksiat. Insyaallah otak kita akan semakin cerdas. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi makanan, minuman yang bergizi dan secukupnya. Jangan sampai berlebih-lebihan.
perut kita isi menurut Rasulullah SAW, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Demikianlah para pendengar rahimakumullah, 5 amalan yang insya Allah bisa menyebabkan otak kita ini cerdas dan mudah untuk menghafal segala sesuatu, terutama yang berniat untuk menghafalkan Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.